sama kelompok ini diasingkan, sehingga dia sendirian di sudut sana nggak punya kawan. Itu bentuk bully juga. Jadi jangan ada, kita ini semuanya sama, ya, semuanya sama, kawan ada semuanya, saudara semuanya, karena satu angkatan, satu kelas, bahkan ada yang mungkin satu kampung, atau mungkin ada ikatan saudara di antara adik-adik ini, makanya saling menjaga. Jadi kita ingatkan rekan-rekan kita, kalau ada yang mencoba-coba berlaku premanisme, berlaku bully, kemudian yang lain-lain yang tidak sesuai dengan peraturan sekolah, saling mengingatkanlah kita sesama kawan kita. Kemudian untuk urusan ya yang ini seperti ada narkotika juga, ini termasuk kepada kenakalan remaja. Jangan coba-coba deh. Sedikit ataupun banyak itu sama saja hukumannya sekarang. Walaupun ya, apalagi coba-coba, jangan daripada kejahatan. Induk daripada kejahatan. Mau dengar nggak satu kisah tentang bahaya narkoba ini? Dulu ada seorang alim, ya, dia itu dijebak sama seorang wanita, dimasukkan ke dalam suatu rumah, dikunci pintu. Wanita ini menghadapkan seorang alim ulama ini kepada 3 pilihan. Yang pertama, dia harus membunuh bayi. Yang kedua, harus minum arak atau narkoba ini. Yang ketiga, dia harus berzina. Dan orang alim ini berpikir, kalaulah saya membunuh bayi, ini dosa besar, Allah tidak akan mengampuni saya dalam hatinya. Kalau saya berzina, itu pun dosa besar, Allah tidak akan mengampuni saya. Maka dia berpikir, minum arak sajalah, arak sedikit, setelah itu nanti saya minta ampun kepada Allah. Ternyata adik-adik, setelah diminum arak ini, apa yang terjadi? Ada yang tahu? Dia mabuk, hilang kesadarannya. Terakhir karena dia memilih arak atau narkoba ini, anak kecil pun dia bunuh, yang perempuan ini pun dia zina. Terakhir tiga-tiganya dia lakukan karena dia salah memilih daripada narkoba atau arak ini. Dari situ dapat kita ambil kesimpulan, berarti narkoba atau arak dan sejenisnya itu adalah induk daripada kejahatan. Seandainya dia cuma hanya membunuh bayi, maka dosa yang dua ini dia tidak kena. Ya, minum arak sama zina dia tidak kena. Ataupun misalkan dia hanya berzina, maka minum arak dan membunuh bayi dia tidak kena dosanya. Tapi karena dia pilih arak, hilang akal sehatnya, tiga-tiga kejahatan ini dia. Begitulah orang kalau sudah hilang akal sehatnya. Coba lihat adik-adik, kalau orang sudah kena narkoba, kalau orang sudah kena minum tua dan lain sebagainya, hilang akal sehatnya, mamak sendiri dia nggak kenal, bapak sendiri dia nggak kenal, mencuri di dalam rumah sudah tidak lagi merasa bersalah, sampai terjadi tindak pembunuhan kepada kedua orang tuanya pun dia tidak merasa bersalah. Pernah terjadi di Kota Medan pada tahun 2007. Yakni seseorang yang bernama Iyal. Ya, Iyal ini pelajar sama seperti adik-adik, cuman sudah terkena dari terkontaminasi daripada narkoba. Terakhir setiap hari dia mencuri uang orang tuanya, sampai suatu ketika orang tuanya tidak punya uang, dia minta sama orang tuanya nggak kasih, orang tuanya dia bunuh. Dia kubur di dalam rumah sampai ketahuan seluruh keluarganya dia bunuh, terkecuali satu orang kakaknya yang tidak karena posisi dalam keadaan kuliah ketika kejadian itu. Inilah bahaya narkoba. Jangan sampai mendekati. Ada orang yang coba-coba untuk menawarkan adik-adik dengan walaupun iming-iming gratis ataupun dengan iming-iming ini untuk kesehatan, jangan mau. Insya Allah adik-adik sekalian, kami yakin dan percaya bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Demikian saja dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.